Bocah 4 tahun hilang ditemukan terapung di laut. Kops HB melumpuhkan Komandan Operasi OPM Kodap 12 di Lani Jaya. KKB tembak mati pekerja jalan di Intan Jaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. TNI dari Kops Habima melumpuhkan Komandan Operasi OPM Kodap 12 dalam kontak tembak di Lani Jaya. Peristiwa itu merupakan serangan belasan yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata OPM setelah markas utama mereka berhasil dikuasai TNI. Kontak tembak terjadi antara Satuan Tugas Komando Operasi HB Makogab Wilhan 3 dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka atau OPM pimpinan Puron Okimanwenda di wilayah Unambunggu, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan pada 6 Oktober 2025 lalu. Peristiwa ini merupakan serangan balasan yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata OPM setelah markas utama mereka berhasil dikuasai TNI sehari sebelumnya pada 5 Oktober 2025. Markas tersebut diketahui menjadi pusat koordinasi kelompok bersenjata yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil. Dalam kontak senjata tersebut, 1 orang anggota OPM atas nama Mayu Walia berhasil dilumpuhkan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Mayu Walia menjabat sebagai Komando Operasi Kodap 12 Lani Jaya di bawah pimpinan langsung Puron Okimanwenda. Dari hasil penguasaan markas OPM Kodap 12 Lani Jaya, prajurit menemukan sejumlah barang bukti berupa alat-alat perang, amunisi kaliber 7,62 dan 5,56 mm, teleskop, NVG, HT, handphone, dokumen strategis, serta atribut OPM berupa bendera bintang kejora. Peristiwa itu merupakan serangan balasan yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata OPM setelah markas utama mereka berhasil dikuasai TNI sehari sebelumnya pada 5 Oktober 2025. Dalam kontak senjata tersebut, 1 orang anggota OPM atas nama Mayu Walia berhasil dilumpuhkan. Identitas korban baru dapat dipastikan pada 8 Oktober 2025 setelah tim berhasil membuka dan mengidentifikasi data dalam telepon genggam yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Mayu Walia menjabat sebagai Komandan Operasi Kodap 12 Lani Jaya di bawah pimpinan langsung Puron Okimanwenda. Panglima Komando Operasi HB Maijen TNI Luki Avianto menegaskan bahwa seluruh rangkaian operasi dilaksanakan secara terukur, profesional, dan berlandaskan prinsip perlindungan terhadap warga sipil. Ia menambahkan bahwa keberhasilan operasi di Lani Jaya merupakan bagian dari komitmen TNI untuk menegakkan kedaulatan negara serta menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua Pegunungan. Sementara masyarakat di sekitar distrik Unambunggu menyambut positif langkah tegas TNI dalam menghadapi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Tokoh masyarakat setempat Julianus Wenda menyampaikan rasa aman yang mulai dirasakan warga pasca operasi tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lainnya saudara, tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang anak balita dilaporkan hilang yang diduga tenggelam di Sungai Kumbe, Merauke, Papua Selatan. Korban merupakan seorang anak bernama Dionysius Rumatora. Terakhir terlihat oleh saksi mata tampak keluar lagi dari sekolah melalui pintu pagar belakang. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang anak berumur 4 tahun yang dilaporkan hilang diduga tenggelam di Sungai Kumbe, Merauke, Papua Selatan. Korban merupakan seorang anak bernama Dionysius Rumatora. Terakhir terlihat oleh saksi mata tampak keluar lari dari sekolah melalui pintu pagar belakang. Kejadian bermula saat korban akan dijemput oleh ibunya, namun Dion sudah tidak ada di sekolah. Orang tua dibantu guru dan warga sekitar melakukan pencarian hingga ke tepi Sungai Kumbe hingga sore namun tak berhasil menemukan Dion.
Menurut paman korban, seorang saksi mata melihat Dion di sekitar tepian sungai di depan sekolah, namun tidak dapat dipastikan waktunya pada saat itu. Kalau untuk jalan turunnya itu kan ada jalan aspal turun tuh, Iya. depan pasar sekolah itu kan. Oh cocok. Memang ada saksi mata yang lihat memang, cuman dipikirnya itu ibu-ibu yang lihat ya. Cuman dipikirnya kan anak-anak itu kan banyak, jadi mungkin tidak sendiri, jadi dibiarkan saja. Pencarian mulai dilakukan sejak Rabu malam kemarin dan saat ini. Satu tim pencari berjumlah 6 orang kembali diberangkatkan menuju lokasi diduga Dion hilang untuk melakukan upaya pencarian. Tim melakukan pencarian dengan menyisir Sungai Kumbe menggunakan perahu karet dan juga menyisir tepian sungai dengan berjalan kaki. Pencarian menggunakan pesawat tanpa awak dan alat pendeteksi objek bawah air juga dimaksimalkan di area pencarian. Hingga saat ini, korban belum ditemukan dan tim SAR gabungan masih melakukan pencarian keberadaan Dion. Melaporkan bahwa anak hilang ini dari pagi dan dilaporkan sore ke tim Basarnas, dan kami sudah menyiapkan personil serta alut yang akan bergerak ke lokasi, dan setibanya tim di lokasi langsung berkoordinasi dengan aparat setempat. Dan pada hari ini, hari kedua dalam pencarian sementara masih berlangsung, dan diharapkan kepada seluruh aparat dan masyarakat dan keluarga supaya bisa mendukung tim yang ada di lapangan untuk bersama-sama mencari mengenai anak yang dinyatakan hilang ini. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sementara di hari kedua pencarian, Dionysius Romatora, anak umur 4 tahun yang diduga tenggelam di muara Sungai Kumbe, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dionysius ditemukan terapung di tengah laut oleh nelayan. Dionysius Romatora, anak umur 4 tahun yang diduga tenggelam di muara Sungai Kumbe, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dionysius ditemukan terapung di tengah laut oleh nelayan. Tim SAR gabungan menerima informasi dari pemancing ikan yang melihat sesosok tubuh kecil terombang-ambing di laut sekitar 9,3 km di luar muara Sungai Kumbe dari titik duga lokasi korban tenggelam sebelumnya. Tim SAR gabungan menuju ke lokasi dan langsung melakukan evakuasi menggunakan perahu milik nelayan setempat. Setelah jenazah tiba di tepi Sungai Kumbe, keluarga mengonfirmasi bahwa korban yang ditemukan adalah Dionysius yang hilang sehari sebelumnya. Sudah menemukan titik yang baik, artinya tim SAR gabungan yang ada di lapangan sudah menemukan korban pada jam 17.30. Setelah dievakuasi dari laut, langsung dibawa ke puskesmas setempat, dan selesai dari itu langsung kita serahkan ke pihak keluarga untuk menyerahkan adik yang korban tersebut. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. TNI Angkatan Udara dari Lanut J. Adimara menanam sekitar 500 bibit pohon jeruk manis di lahan kosong wilayah Base Ops Lanut J. Adimara. Hal ini sebagai upaya menjaga dan mendukung ketahanan pangan. Lanut Yohanes Abraham Dimara Merauke menanam setidaknya 530 bibit pohon jeruk manis di wilayah Base Ops Lanut J. Adimara. Komandan Lanut J. Adimara Kolonel Penerbang Beni Aprianto mengatakan hal tersebut sebagai bentuk dukungan program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan kosong di wilayah mereka. Bibit pohon jeruk ini ditanam pada lahan luas 2 hektar yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi personil dan juga masyarakat sekitar. Bibit jeruk dipilih untuk menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Ini, kenapa kami memilih lahan ini menjadi kebun jeruk? Waktu itu kan di sini hanya padang rumput, dan kalau curah hujan tinggi, ini banjir lahan ini, sehingga tidak bisa kami tanami menjadi hortikultura, mau tanaman hortikultura. Makanya kami memilih kebun jeruk, sehingga kami buat seperti bedeng-bedeng. Sementara dan Lanut mengatakan tidak hanya akan menanam bibit pohon jeruk saja, namun juga sejumlah lahan yang masih kosong akan diserahkan kepada masyarakat untuk menanam tanaman pangan lainnya. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. KKB tembak mati pekerja jalan di Intan Jaya, selengkapnya usai jeda berikut ini.
Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Seorang pekerja jalan atas nama Anselmus Arifin tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, Papua Tengah. Pelaku penembakan diduga kuat dilakukan KKB pimpinan Daniel Aibon Kogoya. Seorang karyawan PT TJP atas nama Anselmus Arifin tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Dugu Siga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu pagi. Penembakan ini terjadi saat korban bersama sejumlah pekerja lainnya sedang melakukan pengukuran jalan di area perbatasan Kampung Dugu Siga dan Bambu Kuning. Saat para pekerja melakukan pengukuran jalan, tiba-tiba terdengar letusan tembakan dari arah kiri jalan yang mengenai dada korban hingga tembus ke punggung. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Sugapa untuk mendapatkan penanganan medis, namun korban akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak. Pasca penembakan, tim gabungan TNI Polri langsung turun ke lokasi dan melakukan pengejaran. Namun, kelompok bersenjata sudah melarikan diri dari lokasi kejadian. Pelaku penembakan diduga kuat dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang kerap beroperasi dan membuat ulah di wilayah Intan Jaya. Pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, telah terjadi aksi penembakan terhadap pekerja PT TJP di Kampung Dugu Siga, Kabupaten Intan Jaya. Diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Antena Kobogau, anak buah dari Daniel Aibon Kogoya. Korban atas nama Anselmus Arifin terkena tembakan di bagian dada kiri, tembus ke punggung belakang, dan langsung dievakuasi ke RSUD Sugapa. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. 3 orang pelaku begal terhadap driver ojek online di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura diringkus polisi. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya menyerang aparat saat ditangkap. Satuan Reskrim Polres Jayapura berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang driver ojek online di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua yang terjadi pada Kamis 25 September lalu. Saat itu, korban yang melintas menggunakan sepeda motor dihadang dan dianiaya oleh 5 orang pelaku menggunakan kayu dan pisau yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi. Dari kejadian itu, Satuan Reskrim Polres Jayapura melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 3 orang pelaku di Kota Sentani. Sementara 2 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari 3 pelaku yang ditangkap, 2 orang diantaranya harus dilumpuhkan dengan timah panas karena melakukan perlawanan dan berupaya menyerang aparat saat akan ditangkap. Dari penangkapan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya motor dan handphone milik korban, serta kayu dan pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku mengaku bahwa hasil rampasan barang milik korban digunakan untuk keperluan pribadi. Memang sesuai dengan hasil otopsi pada korban, ditemukan sejumlah luka tusuk, luka tusuk sejumlah 7 luka tusuk yang terdapat pada tubuh korban setelah dilakukan otopsi. Jadi kami sampaikan bahwa memang benar selain balok digunakan, kami masih mencari alat atau pisau yang digunakan untuk menikam atau menusuk korban. Seperti kita ketahui, korban sendiri memang membawa sajam. Jadi yang hasil pemeriksaan itu memang sajamnya milik korban. Namun keberadaan benda tersebut masih kami dalami. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara alami kejang-kejang hingga koma seorang pasien di Desa Ohilo, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat, harus ditandu puluhan kilometer untuk mendapatkan pertolongan medis di puskesmas terdekat pada Rabu 8 Oktober 2025. Beginilah kondisi puluhan warga Desa Ohilo, Kecamatan Elpa Putih, Seram bagian Barat, Maluku, saat mengevakuasi seorang warga yang sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dengan menggunakan tandu, mereka bergantian memikul pasien yang tengah dalam kondisi gawat darurat menuju puskesmas terdekat. Mereka terpaksa melakukan ini setelah pasien alami kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Untuk sampai ke puskesmas terdekat, warga harus berjalan puluhan kilometer dan menyeberangi sungai dengan kondisi cuaca buruk.
Menurut keluarga pasien, peristiwa semacam ini sering terjadi lantaran akses jalan yang belum tersedia untuk kendaraan. Di Kabupaten Seram bagian Barat, katong minta dengan sangat Bapak-Bapak, pemerintah Kabupaten, Provinsi Maluku, dan juga Bapak-Bapak pemerintah pusat untuk memperhatikan katong dalam adanya transportasi jalan. Katong masyarakat Ahio Abio, katong sangat menderita. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Rumah belajar bina mental anak-anak Papua, selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, harga ikan di Pasar Wamanggu Merauke saat ini mengalami kenaikan berkisar Rp10.000 dari harga normal. Kenaikan harga ini disebabkan oleh cuaca yang buruk, sehingga nelayan kesulitan untuk pergi melaut dan pasokan ikan terbatas. Cuaca buruk dalam beberapa minggu terakhir menyebabkan kenaikan harga ikan di Pasar Wamanggu. Gelombang tinggi dan hujan membuat nelayan kesulitan untuk pergi melaut, sehingga tangkapan ikan menjadi terbatas. Salah satu pedagang ikan, Irwan, mengatakan harga ikan tergantung dengan cuaca. Saat ini harga ikan naik karena nelayan tidak pergi melaut. Harga ikan laut naik sekitar Rp10.000 dari harga normal. Kalau harga tergantung dari cuaca saja. Kalau cuaca buruk ya harga naik. Kalau sekarang kayaknya harganya naik karena hujan tuh, pencari tidak keluar. Paling beda-beda Rp10.000-an. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Harga ayam kampung mengalami penurunan harga dalam beberapa waktu terakhir di Pasar Wamanggu. Sementara harga daging sapi tercatat tetap stabil. Berdasarkan pantauan di Pasar Wamanggu, harga ayam kampung dan ayam potong mengalami penurunan. Penurunan harga ini disebabkan karena pasokan ayam yang tinggi dari peternak, namun tidak seimbang dengan daya beli masyarakat. Ridwan, salah satu pedagang ayam, mengatakan harga ayam kampung tergantung dengan musim panen. Saat ini harga turun karena banyak penjual yang menjual ayam kampung dan kondisi pasar yang sepi. Sekarang lagi penurunan harga, pasarnya lagi sepi. Kalau naik macam Merauke, pasar Merauke, tergantung kondisi dari lokasi. Kalau di lokasi musim panen agak setengah mati ayam kampung, jadi agak naik harga. Kalau turun, ayam banyak yang jual ayam kampung, baru pasar sepi kondisinya. Kayak sekarang ini Kak, pasar lagi kurang pembelinya. Pedagang ayam lain, Rusman, menyebut harga ayam potong saat ini standar di kisaran harga Rp50.000 per ekornya. Penurunan harga ini disebabkan karena musim hujan, akibatnya para pedagang mengambil dengan harga murah. Ya sekarang ayam potong semua standar aja. Di kisaran harga berapa ya Om? 50. Kalau turun bedanya, kalau mamanya ayam banjir, kita ambil juga ayam murah. Gitu. Walanya saja kalau ayam kurang, kita agak naik sedikit karena ini di kandang juga ini loh, agak kurang ayam, jadi kita ambilnya juga agak mahal. Sementara salah satu pedagang daging, Iwan, mengatakan harga daging sapi masih stabil. Tiap bagian dihargai berbeda di kisaran harga Rp130 hingga Rp140.000. Masih stabil. Kalau belakang 140, yang biasa 130. Saya dari kenaikan harga sapi sih dengan hari raya. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dari dunia pendidikan, saudara, sebuah rumah belajar di Merauke hasil kolaborasi oleh beberapa pihak ini menjadi tempat pembinaan bagi anak-anak Papua, khususnya yang terdampak penyalahgunaan zat adiktif. Selain pembinaan akademik, kegiatan ini juga difokuskan untuk memperbaiki mental dan karakter anak-anak. Rumah belajar yang berlokasi di Jalan Brawijaya, Kelurahan Kelapa Lima, Merauke ini menjadi pusat kegiatan belajar bagi anak-anak Papua. Kolaborasi antara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kana Jeraf Kumni yang Kierku Wasur, Yayasan South Papua Golden Generation, dan Bina Masyarakat Kristen Kementerian Agama Kabupaten Merauke ini menampung kurang lebih 35 hingga 50 anak didik. Pendeta Regina Swabra, salah satu tenaga pengajar dan penyuluh agama Kristen, mengatakan rumah belajar ini hadir tidak hanya mengajar secara akademik, tetapi pihaknya berusaha untuk memperbaiki mental anak-anak
agar bisa secara perlahan terlepas dari pengaruh zat adiktif. Kegiatan rumah belajar dilakukan rutin setiap pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, dimulai dari sarapan bersama, kemudian dilanjutkan dengan proses belajar mengajar selama 1 hingga 2 jam, tergantung pada kondisi anak-anak didik. Kami ada di sini, satu sisi kami tidak hanya belajar memberikan mereka pelajaran tentang akademik, tetapi kami juga berusaha untuk bagaimana kami bisa memperbaiki mental mereka supaya mereka bisa perlahan lepas hal-hal yang negatif, dalam hal ini penggunaan zat adiktif atau lem ibon tadi. Mereka biasa datang ke rumah belajar ini sekitar jam 7. Mereka makan dulu. Setelah makan baru kami ada dalam proses pembelajaran. Meski terkendala dengan kondisi bangunan yang dirasa masih jauh dari layak untuk tempat belajar, namun anak-anak didik maupun para sukarelawan terlihat antusias. Pihaknya berharap hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, baik dari penyediaan rumah belajar yang layak maupun pendampingan secara serius kepada anak-anak Papua yang terpengaruh zat adiktif. Hal ini merupakan langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Papua agar terbebas dari pengaruh negatif dan berbekal iman serta pendidikan. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Program kelas semi militer di SMA Negeri 2 Merauke mendapat respon positif dari siswa-siswi. Mereka mengaku lebih disiplin, termotivasi belajar, dan siap menghadapi masa depan. Program kelas semi militer yang dilakukan di SMA Negeri 2 Merauke mendapat respon positif dari para siswa-siswi. Salah satu siswa dari program kelas semi militer, Alfred, menyebut alasannya ikut program kelas semi militer karena tertarik dengan latihan kedisiplinan dan pembinaan fisik yang dirasa dapat memberikan pengaruh baik bagi dirinya. Alasan saya mengikuti kelas militer adalah saya tertarik dengan latihan kedisiplinannya dan juga latihan dalam membina fisiknya. Dan mungkin saya rasa itu bagus ya untuk mengembangkan diri saya untuk lebih baik lagi. Sementara itu, Melan, siswi dari program kelas semi militer, juga mengatakan sebelumnya dirinya sering terlambat datang ke sekolah. Namun setelah mengikuti program kelas semi militer, dirinya selalu tepat waktu datang ke sekolah, serta bersemangat dalam mengejar nilai. Dulunya waktu awal-awal saya sering terlambat, tapi sekarang saya jarang terlambat. Kemudian kalau dalam hal pelajaran, saya lebih semangat untuk mengejar nilai karena untuk persiapan ke depannya. Para siswa-siswi berharap program kelas semi militer ini dapat terus dilanjutkan karena dirasa manfaatnya besar dalam membentuk kedisiplinan, etika, karakter, serta kesiapan fisik dan mental untuk masa depan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.